warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan semangat pagi tentunya. Perkenalkan, nama saya Amanatus Sonia Nastolih, NIM 2019-111-2024. Nah, pada kesempatan kali ini, saya beserta dua teman saya akan menerangkan mengenai bab pengukuran. Kami dari kelompok 3 mendapatkan materi mengenai pengukuran panjang dalam satuan baku dan tidak baku, serta pengukuran berat dan pengukuran waktu. Langsung saja, apa sih pengukuran itu? Nah, pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas, sudut, berat atau massa, dan suhu. Setiap benda diukur dengan menerapkan suatu unit ukuran sekali atau lebih pada benda tersebut. Nah, pengukuran dibagi menjadi 3, yaitu pengukuran panjang, pengukuran berat, dan pengukuran waktu. Pengukuran panjang terdiri dari satuan baku dan satuan tidak baku. Pengukuran satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara ilmiah, karena pengukuran ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu instrumen, di mana mengukurnya menggunakan satuan tidak baku atau tidak standar. Dengan kata lain, pengukuran tidak baku menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda bila dilakukan oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula. Dimisalkan, bila 2 orang mengukur lebar rumah menggunakan depa atau hasta, maka hasil yang akan mereka peroleh pun juga akan berbeda pula. Dan satuan baku ditentukan sendiri-sendiri oleh pengukur, hanya diakui dan digunakan di penggunaan tertentu saja. Sedangkan pengukuran satuan baku adalah pengukuran yang hasilnya tetap atau baku. Terdapat 2 sistem pengukuran yang baku, yaitu pengukuran sistem Inggris dan sistem matriks. Nah, berikut adalah ukuran-ukuran panjang dari sistem Inggris dan sistem matriks. Ukuran panjang dalam sistem Inggris yaitu 12 inci sama dengan 1 kaki, 3 kaki sama dengan 1 yard, 36 inci sama dengan 1 yard, 5280 kaki sama dengan 1 mil, dan 1760 yard sama dengan 1 mil. Ukuran-ukuran dalam sistem matriks yaitu 10 mm sama dengan 1 cm, 10 cm sama dengan 1 desimeter, 10 desimeter sama dengan 1 meter, 10 meter sama dengan 1 dekameter, 10 dekameter sama dengan 1 hektometer, dan 10 hektometer sama dengan 1 kilometer. Dalam pengukuran panjang, satuan standar yang berlaku adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, berikut ini adalah macam-macam alat ukur tidak baku. Di antaranya adalah ada depa, ada jengkal, langkah kaki, dan juga hasta. Kita akan menjelaskan satu persatu. Depa. Depa adalah pengukuran yang disesuaikan dengan ukuran sepanjang kedua belah tangan dari ujung jari tengah kanan, ini ya, dari ujung jari tengah kanan sampai ke ujung tengah jari yang kiri. Depa biasa digunakan untuk mengukur panjang suatu permukaan, seperti tembok, pagar, meja, dan lain-lain. Dikatakan sebagai pengukuran tidak baku, karena ukuran depa setiap orang berbeda, sehingga akan menghasilkan pengukuran yang berbeda pula.
Pengukuran depa seperti ini. Jadi kita merentangkan tangan kanan dan kiri. Nah, pengukuran depa diukur sejak dari ujung jari tengah sebelah kanan. Dari sini ujung jari tengah hingga ujung jari tengah. Dari ujung ke ujung. Yang kedua, ada jengkal. Jengkal adalah pengukuran yang disesuaikan dengan jarak paling panjang antara ujung jempol tangan dan ujung kelingking tangan. Jengkal biasa digunakan untuk mengukur panjang benda dalam ukuran kecil. Pengukuran panjang menggunakan jengkal tidak bisa dijadikan patokan karena ukuran tangan masing-masing orang berbeda. Jadi jengkal itu menggunakan tangan dari ujung jempol yang paling ujung sini hingga ujung kelingking. Nah, gini. Kenapa jengkal tidak bisa dijadikan patokan? Karena tangan masing-masing orang itu berbeda besarnya. Jadi pengukurannya pun akan berbeda pula hasilnya. Lalu ada hasta. Hasta adalah pengukuran yang disesuaikan sepanjang lengan bawah dari siku sampai dengan ujung tengah atau setara dengan 1/4 depa. Ukuran hasta masing-masing orang berbeda sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur yang tetap. Hasta dikatakan 1/4 dari depa karena jika kita menghitung hasta 1, 2, 3, dan 4, maka 4 hasta setara dengan 1 depa. Dan 1 depa setara dengan 4 hasta. Jadi dikatakan bahwa 1 hasta adalah 1/4 dari depa. Jadi hasta itu dari ujung jari yang tengah. Ujung jari yang tengah sampai dengan siku. Lalu ada langkah kaki. Nah, langkah kaki adalah pengukuran yang disesuaikan dengan ukuran antara kedua kaki pada saat melangkah. Langkah biasanya digunakan untuk mengukur panjang jarak dari satu titik ke titik tertentu. Pengukuran jarak menggunakan langkah tidak bisa dijadikan patokan karena langkah masing-masing orang berbeda. Ada yang langkahnya besar, ada yang langkahnya kecil, ada pula yang sedang-sedang gitu. Jadi langkah kaki tidak bisa dijadikan patokan dalam pengukuran. Selain menggunakan jengkal, hasta, depa, dan langkah kaki, benda di sekitar kita juga bisa digunakan sebagai alat ukur, seperti misalnya tongkat, sedotan, buku, pensil, penghapus, dan tali. Dimisalkan, tongkat. Tongkat digunakan sebagai alat ukur panjang atau jarak. Dikatakan sebagai pengukur yang tidak baku karena setiap tongkat memiliki ukuran yang berbeda. Walaupun sudah diukur panjangnya, namun tidak dapat menentukan jarak dengan ukuran yang lebih pendek dan tepat. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada mengukur panjang buku menggunakan pulpen, mengukur panjang sapu menggunakan tali sapu, mengukur lebar meja menggunakan hasta, mengukur panjang papan tulis menggunakan jari tangan atau telapak tangan, dan mengukur lingkar pinggang menggunakan tali kur. Pada gambar di samping ini kita bisa lihat bahwa anak-anak mempraktekkan cara mengukur
meja menggunakan jengkal. Berikut ini adalah pengukuran satuan tidak baku memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari pengukuran satuan tidak baku adalah yaitu cepat dan praktis dalam penggunaannya, serta mudah digunakan. Namun, satuan tidak baku tidak bisa digunakan dalam pengukuran ilmiah karena memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dari satuan tidak baku ini adalah satuan tidak baku memiliki sifat yang tidak tetap. Hasil pengukurannya berbeda-beda. Satuan tidak baku sulit ditiru. Misalnya, sulit untuk menemukan pangkal jengkal orang yang sama persis. Penggunaannya terbatas atau tidak bisa digunakan secara umum dan tidak bisa diubah atau dikonversi ke satuan lain. Nah, berikut ini merupakan macam-macam alat ukur dari satuan baku. Di antaranya adalah ada penggaris, meteran pita, meteran saku, rolmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kita akan menjelaskan satu-satu ya, mulai dari penggaris. Penggaris adalah sebuah alat pengukur atau alat bantu untuk menggambar garis lurus. Alat ukur ini memiliki skala terkecil, sekitar 1 mm atau 0,1 cm. Penggaris memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecil yang dimilikinya, yakni 0,5 mm. Fungsi penggaris ini adalah digunakan untuk mengukur benda-benda berbidang, datar, dan juga berdimensi kecil. Misalnya, gambar atau upin. Sehingga tidak heran jika penggaris ini hanya bisa digunakan untuk mengukur beberapa benda tertentu saja. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua ada meteran pita. Meteran pita adalah alat ukur panjang yang biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain dan lebar kain. Kemudian ada meteran saku. Meteran saku adalah alat ukur panjang dengan skala meter yang sering digunakan oleh seorang tukang kayu, tukang bangunan, atau keperluan rumah tangga lainnya. Seperti ini. Ya, dalam satuan meter. Kemudian ada rolmeter. Rolmeter juga merupakan alat ukur panjang seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang membedakannya adalah batas ukuran rolmeter bisa mencapai 50 meter. Rolmeter memiliki ketelitian 0,5 mm dan biasanya rolmeter digunakan oleh tukang bangunan atau pengukur lebar jalan. Kemudian ada jangka sorong. Nah, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan, kedalaman lubang, diameter dalam atau diameter luar suatu benda. Jangka sorong juga memiliki dua skala, skala utama dan skala pendek yang disebut dengan skala Nonius dan Vernier. Mikrometer skrup. Mikrometer skrup biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis, seperti kertas, koin, atau seng. Sama halnya dengan jangka sorong, mikrometer skrup juga memiliki skala utama dan skala Nonius, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Skala utama terdapat pada selubung dalam, sedangkan skala Nonius terdapat pada selubung luar. Berikut ini merupakan contoh penerapan satuan baku dalam kehidupan sehari-hari.
kita bisa melihat pada gambar ini. Pada gambar ini tampak seorang anak kecil sedang mengukur tinggi badan dengan menggunakan pengukur penggaris tinggi badan. Hal ini sangatlah benar karena sudah pas dengan jenis alat ukurnya. Pengukuran satuan baku juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah lebih akurat atau mendapatkan hasil yang lebih tepat dan lebih internasional. Sedangkan kekurangannya atau kelemahannya adalah tidak cepat dalam pengerjaannya. Nah, mari mengenal satuan sentimeter. Pada gambar ini merupakan penggaris, yaitu alat ukur satuan baku, di mana bagian atasnya menunjukkan sentimeter dan bagian bawahnya menunjukkan inci. Hasil dari pengukurannya kadang-kadang tidak kita peroleh bilangan yang tepat. Karena itu kita ambil bilangan yang paling terdekat. Semisal, kita lihat pada gambar ini. Pangkal pensil kita himpitkan dengan angka 0. Ternyata ujungnya berhimpitan dengan angka 8. Jadi panjang pensil ini adalah 8 cm. Nah, mari kita akan menghitung panjang antara pensil dan juga ballpoint ini menggunakan penggaris. Yang pertama, kita akan menghitung panjang ballpoint ini. Kita letakkan pangkal dari ballpoint ini di ujung angka 0. Nah, ternyata ujung dari ballpoint ini adalah tepat di ukuran 15. Maka panjang dari ballpoint ini adalah 15 cm. Lalu pensil ini sama, kita letakkan ujungnya di 0. Ternyata pangkalnya berada tepat di 16. Berarti panjang dari pensil ini adalah 16 cm. Jadi perbedaan antara panjang ballpoint ini dengan pensil ini adalah 1 cm. Perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Dalam pengukuran panjang, satuan standar yang berlaku adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Aturan dari tangga satuan panjang ini adalah setiap turun satu tangga, maka akan dikalikan dengan 10. Namun, setiap naik satu anak tangga, maka akan dibagi dengan 10. Tangga konversi digunakan untuk memudahkan dalam mengonversikan antar satuan panjang. Mungkin masih bingung ya, apa ini, gimana caranya? Langsung saja kita kepada contoh soal. Nah, pada contoh soal yang pertama yaitu 3 km akan kita jadikan menjadi meter. Maka cara pengerjaannya adalah kita berada pada kilometer dan akan menjadikannya menjadi milimeter. Maka anak tangga yang harus kita turuni adalah 1, 2, 3. Setiap turun satu anak tangga kita kali dengan 10. Kita kali dengan 10 dan kita kali dengan 10. Sama saja dengan 10 pangkat 3. Maka 1 kilometer ke meter adalah kita kalikan dengan 1000. 3 km kita kali dengan 1000
maka hasilnya adalah 3000. Nah, soal yang kedua. Yaitu 2000 mm akan kita jadikan desimeter. Sama seperti tadi, kita berada pada milimeter dan kita akan menjadikannya ke desimeter. Nah, berapa anak tangga yang harus kita naiki? Yaitu 1, 2. Setiap naik 1 anak tangga, kita bagi dengan 10. Nah, sehingga 1 mm sama dengan kita bagi dengan 100. 1000 mm ke desimeter yaitu 10. Sehingga 2000 mm kita bagi dengan 100 desimeter sama dengan 20 desimeter. Lalu kita ke contoh soal pengukuran baku yang kedua, yaitu sama seperti tadi, 50 desimeter ditambah dengan 0,1 km sama dengan meter. Langkah pertama, kita harus menjadikannya ke meter dulu semuanya. Itu yang pertama adalah 50 desimeter. Desimeter ada di sini. Kita akan jadikan ke meter. Desimeter ke meter naik 1 anak tangga. Jadi kita bagi dengan 10. 50 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 5 meter. Lalu yang kedua yaitu 0,1 km kita jadikan ke meter. Yaitu kilometer berada di sini. Dan meter ada di sini. Sehingga kita perlu 1, 2, 3. 3 anak tangga atau turun 3 kali. Sehingga jika ini kita kalikan semua dengan 10, maka menjadi 1000. Sehingga 0,1 kita kalikan dengan 1000 sama dengan 100. Karena ini kita coret, nah ini hilang. Jadi 100 maksud saya. 0,1 dikali 1000 sama dengan 100 meter. 50 desimeter ditambah dengan 0,1 km sama dengan 5 meter, kita tambah dengan 100 meter sama dengan 105 meter. Jadi hasilnya adalah 105 meter. Lalu ke soal yang kedua. Nah, 47 dekameter dikurangi dengan 40 desimeter, kita jadikan ke desimeter. Sama seperti tadi, kita dari dekameter akan menjadikan menjadi desimeter. Maka kita perlu turun 1, 2 anak tangga. Jadi kita kalikan dengan 100. Nah, 47 dikali dengan 100 sama dengan 4700 desimeter. Sedangkan 40 desimeter sudah berada pada desimeter.
Makanya tetap 40 desimeter. Jadi 47 dekameter dikurangi dengan 40 desimeter sama dengan 4700 desimeter dikurang dengan 40 desimeter sama dengan 4660 desimeter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menutup bab pengukuran panjang ini. Saya punya satu lagu untuk kita mempermudah dalam mempelajari tangga ukuran ini. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Naik tangga ukuran tinggi sekali. Naik tangga ukuran tinggi sekali. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan mili. Kalau turun kali 10, naik bagi 10. Sekali lagi. Naik tangga ukuran tinggi sekali. Naik tangga ukuran tinggi sekali. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan mili. Kalau turun kali 10, naik bagi 10. Nah, mungkin sudah itu saja. Bab selanjutnya mengenai pengukuran berat akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Khairinisa, biasa dipanggil Ririn. Gimana, sudah siap untuk belajar? Sudah ya? Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu kita akan membahas tentang pengukuran berat. Pengukuran berat sendiri adalah membandingkan suatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Nah, alat ukur yang biasa digunakan untuk pengukuran berat ini adalah timbangan. Timbangan juga memiliki beberapa jenis, nanti kita akan bahas ya untuk jenis-jenis timbangannya. Nah, lalu untuk hasil pengukuran berat biasanya dinyatakan dengan kilogram dan gram. Seperti itu. Baik, kita membahas ke jenis timbangan. Jenis timbangan yang pertama ada neraca. Neraca sendiri ini biasanya digunakan untuk benda-benda yang ringan, seperti untuk menimbang emas, perhiasan gitu ya. Itu menggunakan neraca. Untuk ketelitiannya itu sampai 100 mg. Lalu yang kedua ada timbangan badan. Nah, timbangan badan ini pastinya sudah kita sering temui ya. Kita untuk mengukur berat badan kita, orang-orang dewasa, dan ya anak-anak yang lainnya juga mengukur menggunakan timbangan ini, bukan? Untuk cara penggunaannya sendiri, nanti kalian bisa naik ke sini. Lalu di sini ada nanti ditunjukkan angka-angka untuk mengetahui berapa berat badan kalian gitu. Nanti akan muncul angka, misalnya berat badannya 20 atau 30, bisa sampai di nanti ada berada di tengah-tengah di sini. Yang ketiga ada timbangan kue. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Ini disebut dengan timbangan kue. Biasanya ini ada di dapur ya. Di dapur, di rumah-rumah gitu ya. Nah, ini sendiri untuk menakar makanan, menimbang kue atau bahan-bahan dapur lainnya. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri nanti bahannya ditaruh di sini. Nanti di sini bisa panahnya muter, menunjukkan berapa berat bahan yang di atas ini. Seperti itu, misalnya nanti di sini menunjukkan 20 atau 10, berarti itu berat untuk kuenya itu. Selanjutnya ada timbangan warung atau timbangan pasar. Seperti namanya sendiri, kita sering menjumpai di warung atau pasar, bukan? Kita sering menjumpai dipakai oleh para pedagang-pedagang di pasar gitu ya, untuk menakar sayuran atau
telur atau apapun itulah, memakai ini biasanya. Nah, untuk cara menimbangnya sendiri nanti di sini diberi diberi bahannya, lalu di sini nanti diberi anak timbangan. Anak timbangan di sini ada beberapa ukuran ya. Ada yang 50 gram atau setengah ons, ada yang 100 gram atau 1 ons, ada yang 200 gram atau 2 ons, ada 500 gram atau setengah kilo, dan ada 1000 gram atau 1 kilo. Nah, untuk cara mengukurnya sendiri ditaruh di sini ya, nanti anak timbangannya, ini bahan-bahannya, lalu ini disamakan. Jadi kalau ini sudah sama antara anak timbangan dan bahan, berarti menunjukkan bahan-bahan tersebut beratnya serupa dengan anak timbangan ini, anak timbangan yang dipasangkan tadi. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya jenis timbangan yang bisa kakak jelaskan. Sebenarnya masih ada banyak lagi jenisnya, karena setiap jenis timbangan digunakan sesuai dengan benda yang ditimbang ya, sesuai ukuran bendanya. Jadi menyesuaikan jenis-jenisnya. Tapi di sini hanya menyebutkan 4 saja. Selanjutnya kita membahas tentang hubungan antar satuan berat. Ya, di sini ada tangga yang menunjukkan antar satuan berat. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, centigram, dan miligram. Nah, setiap turun satu tangga dikalikan 10, ini ya, kilogram ke hektogram, maka dikalikan 10. Nah, jika naik bagaimana? Jika naik satu tangga, maka dibagi 10. Miligram ke centigram, centigram ke dekagram, itu setiap satu tangga, maka dibagi 10. Seperti itu. Lalu ini ada tambahan 1 ton sama dengan 1000 kilogram atau sama dengan 10 kuintal, karena 1 kuintalnya itu 100 kilogram. Untuk lebih memahamkan, maka di sini kita beri contoh soal untuk pengukuran berat ini. Nah, contoh soal untuk pengukuran berat ini yang nomor 1 ada 50 gram sama dengan berapa miligram. Jadi kita disuruh menjadikan gram ke miligram. Kita lihat gram di mana letaknya, di sini ya. Ini letaknya gram, lalu miligram di sini. Nah, berarti naik apa turun? Turun kan ya pastinya ya. Nah, karena turun, kita lihat turun berapa tangga. 1, 2, 3. Nah, karena turun 3 tangga, maka kita kalikan 10 kali 10 kali 10. Atau bisa disebut dengan 1000. Atau lebih mudahnya kalau turun ditambahi 0 ya, dikali 0. Karena itu turun 3 tangga, maka di sini dikalikan 30, 1000 atau bisa disebut 1000 ya. Jadi 50 gram ya. Karena turun 3 tangga, maka dikalikan 1000 sehingga menghasilkan 50.000 miligram. Seperti itu. Contoh yang kedua, ini ada 3000 gram sama dengan berapa kilogram. Kita lihat di mana letaknya gram, di sini ya gram. Lalu kilogram, oh ternyata di atas sendiri ya. Nah, karena ini gram ke kilogram naik ya, mendaki, maka dibagi 10. Kita lihat berapa tangga yang dinaiki. 1, 2, 3. Ada 3 tangga yang dinaiki. Berarti di sini ya 3000 gram dibagi 1000 kilogram. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau naik dibagi 10, karena naiknya 3, maka tinggal tambah saja nolnya, jadi 30 ya, 10. 1000. Jadi 3000 dibagi 1000 kilogram sama dengan 3 kilogram. Seperti itu, berarti 3000 gram sama dengan 3 kilogram. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal cerita ya. Yang ketiga, ini ada Kak Sonia membeli 4 kantong gula pasir yang beratnya
masing-masing 500 gram, dan 1 kantong tepung terigu yang beratnya 1 kilogram. Berapa kilogram total berat belanjaan Kak Sonia? Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Berat belanjaan Kak Sonia berapa? 4 ya, 4 kantong gula pasir. Beratnya berapa? 500 gram. Berarti 4 dikalikan dengan 500. 4 dikali 500. Ditambah 1 kantong tepung terigu yang beratnya 1 kilo. Berarti ditambah 1 kilogram. Kita jumlahkan ini dulu ya. Kita kalikan 4 dikali 500 sama dengan 2000. Tapi gram ya. 2000 gram ditambah 1 kilogram. Karena ini yang ditanyakan kilogram, maka kita ganti 2000 kilo. Karena ini pertanyaannya kilogram, maka kita ganti 2000 gram menjadi kilogram. Seperti yang cara sebelumnya, 2000 gram dijadikan ke kilogram. Gram di sini dan kilogram di sini. Naik 1, 2, 3. Naik 3 tangga, berarti dibagi 10. Ya, kita langsung coret saja ya. Ini nolnya berhubung ada 3 juga. Jadi langsung saja kita coret. Berarti 2000 gram sama dengan 2 kilogram. Bisa dipahami ya. Lalu ditambah 1 kilogram. 1 kilogram ini ya tepung terigunya. Tinggal ditambahkan saja karena sudah sama kilogram. 2 kilogram ditambah 1 kilogram menjadi 3 kilogram. Jadi total berat belanjaan Kak Sonia adalah 3 kilogram. Ada 2 kilogram gula pasir dan 1 kantong tepung terigu. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini ada contoh soal cerita juga. Yang nomor 4, Kak Mega memiliki 3 botol sirup untuk membuat es buah. Berat setiap botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari seluruh botol sirup Kak Mega? Ya, kita langsung menuju ke penyelesaiannya. Banyak botol sirupnya, ada 3 botol ya. Jadi banyak botol sirupnya 3 botol. Lalu berat untuk 1 botol sirupnya, berat setiap botol sirup ini ya 600 gram. 600 gram berarti jumlahnya berapa? Tinggal dikalikan saja. 600 gram dikali 3 botol. 3 botol dikali 600 gram ya. Sama dengan 1800 gram. Seperti itu. Jadi berat seluruh botol Kak Mega adalah 1800 gram. Seperti itu. Baik, untuk pengukuran waktu ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak adalah Dwi Mega Lintang Sukma, biasa dipanggil dengan Mega. NIM 2019 13 kali 2004. Salam kenal semuanya. Gimana nih semangat kalian? Apa masih semangat atau udah loyo? Jangan dulu ya, harus tetap semangat. Baik, tadi kalian sudah belajar tentang pengukuran panjang dan pengukuran berat bersama dengan Kak Sonia dan Kak Ririn. Di sini Kak Mega akan menjelaskan kepada kalian tentang pengukuran waktu. Apakah kalian tahu apa pengukuran waktu itu? Pengertian pengukuran waktu apa sih? Gitu kan? Kemudian alat apa sih yang biasa digunakan untuk mengukur waktu? Apakah meteran seperti mengukur panjang tadi? Ataukah timbangan seperti pengukuran berat tadi dijelaskan oleh Kak Ririn? Tentu saja berbeda ya adik-adik. Kemudian kakak mau tanya nih kepada kalian, jam berapa kalian itu tidur? Kemudian ketika bangun, kalian bangun jam berapa? Setelah itu kalian biasanya berangkat ke sekolah jam berapa?
Dan berapa lama sih kalian itu belajar di sekolah? Apakah seharian penuh ataukah cuma 1 jam? Gitu. Pengukuran waktu. Yang pertama, di sini Kak Mega akan menjelaskan tentang alat ukur waktu. Kemudian yang kedua, notasi waktu. Dan yang ketiga, nanti Kak Mega ajarkan tentang bagaimana sih cara membaca dan menentukan jam. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara menuliskan waktu yang benar gitu. Silakan disimak videonya dengan baik. Yang pertama adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang biasa kita gunakan adalah jam. Ya, jam biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu di rumah, di masjid, di sekolah. Mungkin kalian juga punya jam tangan kan yang buat pakai tangan situ. Nah, itu alat untuk mengukur waktu. Jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan jam. Baik, di sini Kak Mega punya jam. Sebentar. Nah, alat ukur jam itu ada yang jarum panjang dan ada yang jarum pendek. Jarum pendek Kak Mega tandai dengan yang warna merah. Ini jarum pendek, kemudian yang jarum panjang Kak Mega tandai dengan berwarna biru. Maksudnya apa jarum panjang dan jarum pendek itu? Fungsinya apa sih? Baik, dengarkan baik-baik ya. Jarum pendek atau yang Kak Mega tandai dengan warna merah itu menunjukkan waktu jam. Kemudian untuk jarum panjang itu menunjukkan menit. Bisa dimahami ya? Jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Jika dilihat dari gambar di situ, jarum pendek ada di angka berapa? Betul, angka 8. Kemudian jarum panjangnya ada di berapa? 12. Berarti bisa dituliskan jam yang Kak Mega punya ini pukul 08.00. Kenapa kok 00? Karena jarum panjang yang ada di 12 itu melambangkan 00 atau mulai awalnya. Begitu ya. Jadi jika jarum panjangnya itu ada di angka 1, itu menunjukkan lebih 5 menit. Jadi misal Kak Mega tandai dengan warna ungu ya. Jadi misal jarum panjangnya ada di 1, jarum panjangnya itu ada di 1 kan? Ada di 1. Dilihat dulu jarum pendeknya ada di mana? Ada di 8. Nah, setiap dalam jarum panjang itu setiap pindah 1 angka melambangkan 5 menit. Jadi kalau misal di jarum panjangnya ada di angka 1, itu berarti jam 8 lebih 05. Kemudian bagaimana jika jarum panjangnya itu ada di angka 5? Nah, bagaimana jika jarum panjangnya itu ada di angka 5 Kak Mega? Tinggal kita lihat, kalau di angka 1 itu melambangkan lebih 5 menit, kita hitung aja. Kalau 2 berarti 5 ditambah 5 berarti kan 10.
Berarti kalau jarum panjangnya ada di 2, itu jam 8 lebih 10. Kalau di 3 tinggal ditambah 5 menit. Jadi jam 8 lebih 15. Kalau di 4 berarti ditambah 5 menit lagi. 15 tambah 5 menit adalah 20. Jadi kalau jarum pendeknya ada di 8 dan jarum panjangnya ada di 5, berarti berapa? Ada 25 menit. Jadi 08.25. Gitu ya. Semoga bisa mengerti. Kemudian kakak lanjutkan. Yang kedua adalah notasi waktu. Di situ Kak Mega punya 2 jenis jam. Jadi jenis jam itu nggak hanya ada jam yang bundar itu aja. Tidak, bentuk jam macam-macam. Ada yang lingkaran, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang segi 4, ada yang segi 5, gitu ya. Bahkan kalian pernah jumpai kan ada jam yang bentuknya kayak Hello Kitty, Spiderman, SpongeBob, seperti itu. Jadi bentuk jam itu banyak-banyak. Nah, di sini namanya ada 2. Yang pertama jam analog dan yang kedua jam digital. Kak Mega, apa sih bedanya jam analog dan jam digital itu? Jadi, ciri jam analog adalah adanya jarum dan angka. Ya. Bisa dilihat di situ gambarnya Kak Mega, ada jarum. Jarumnya menunjuk ke arah angkanya kan, dan juga ada angkanya. Jarum itu yang mana sih Kak Mega? Nah, kakak tunjukkan. Jarum itu yang ini. Nah, yang ini dan yang ini. Itu ya. Kemudian untuk jam digital tidak ada jarumnya, hanya ada angka saja. Jadi dari kedua gambar tersebut bisa dilihat bedanya antara jam analog dan jam digital. Jam analog ciri-cirinya ada angka dan jarum. Untuk jam digital tidak ada jarum, hanya ada angkanya saja. Terus untuk jam analog ini, ketika kalian akan menuliskan jamnya harus disertai keterangan waktunya, pagi hari, sore hari, siang hari, atau malam hari. Begitu. Tapi kalau untuk jam digital tidak perlu mencantumkan keterangan waktu seperti pagi, sore, siang, dan malam. Kenapa kok begitu ya Kak Mega? Karena pada jam analog ini hanya ada angka 1 sampai 12 saja. Sedangkan pada jam digital adanya dari angka 1 sampai angka 24. Maksudnya gimana sampai angka 24? Jadi waktunya itu 1 sampai, kalau yang jam analog kan 1 sampai 12 itu 1 kali putaran. Nah, untuk jam digital 2 kalinya itu, jadi sampai 24.00. Kemudian misal kakak punya contoh nih. Contohnya di jam analog jam 8 pagi, jam 8 malam, jam 10 pagi, jam 10 malam. Harus disertakan keterangan waktunya. Kalau tidak seperti itu, nanti bingung. Jam 8 apa ini? Pagi atau malam? Terus kemudian kamu berangkat sekolah jam 7. Ketika melihat jam analog jam 7. Kamu berangkat sekolah jam 7. 7 apa? 7 malam atau 7 pagi? Seperti itu ya, bisa difahami. Kemudian untuk contoh yang jam digital seperti pukul 02.00. Itu berarti menunjukkan waktu dini hari. Atau biasanya
kalian masih tidur, tapi jamnya sudah jalan di angka 02.00. Kemudian jam 8.30 itu sudah pasti jam 8.30 itu pagi hari. Kenapa kok pagi hari? Karena jam 8.30 itu waktunya menunjukkan sebelum pukul 12 gitu ya. Terus itu ada pukul 21.00. Loh Kak Mega, 21.00 itu jam berapa ya? Gitu kan? Biasanya kalian bertanya. Nah, caranya supaya kalian mengetahui pukul 21.00 itu jam berapa, tinggal ditambah aja. Dari jam 12 siang ke jam 21.00 ditambah 12.13 itu di jam 1, 14 itu di jam 2, seperti itu sampai pukul 21.00. 21.00 itu sama dengan jam 9 malam. Kemudian ada pukul 20.00. Nah, tadi kan sudah kalian hitung pukul 21.00 itu jam 9 malam. Nah, pukul 20.00 itu kan 1 jam lebih cepat daripada pukul 21.00. Jadi, pukul berapa? Ya, benar, pukul 8. Gitu ya. Selanjutnya adalah membaca dan menentukan jam. Di sini Kak Mega punya jam, tapi belum tertulis itu jam berapa. Jadi kita lihat dulu jarum pendeknya. Jarum pendeknya ada di angka 7, kita tulis 07. Nah, jarum panjangnya ada di berapa? Ada di 12. Masih ingat tidak? 12 tadi itu menunjukkan menit ke berapa? Ya, betul. 00. Jadi, jika jarum pendeknya ada di 7 dan jarum panjangnya ada di angka 12, berarti jam ini menunjukkan pukul 07.00. Gitu ya. Selanjutnya, Kak Mega punya jam lagi nih. Coba lihat di situ. Jarum pendeknya ada di angka berapa? Dan jarum panjangnya ada di angka berapa? Coba kalian jawab dulu, Kakak beri waktu sebentar. Sudah ketemu? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Jarum jam pendek ada di angka 11 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Berarti ini bisa dikatakan pukul 11.00 ya. Kenapa kok 00? Karena jarum panjangnya ada di 12 gitu. Kemudian selanjutnya ada ini, jarum pendeknya ada di 9 dan jarum panjangnya ada di 12. Berarti pukul berapa ini? Ya, betul, pukul 9. Kalau ditulis 09.00. Baik, kita sudah belajar membaca dan menentukan jam. Semoga kalian bisa paham ya. Kalau misal ada yang masih kurang paham, bisa tulis di kolom komentar. Kakak lanjutkan ya. Yang keempat adalah menuliskan waktu. Coba lihat jamnya. Ada angka 1 sampai 12 bukan? Ya kan? Kita lihat jangan jelas. Sedangkan dalam satu hari itu ada 24 jam. Jadi, dalam jam analog ini, seperti yang Kak Mega katakan tadi di depan, untuk satu hari itu berarti ada 2 kali putaran
pada jarum jam analog. Gitu ya. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00, melainkan penulisannya diteruskan setelah 12 berapa? 13. Begitu. Jadi pukul 01.00 sama dengan pukul 13.00. Begitu juga dengan pukul 2. Setelah 12 ke angka 1 itu bukan tulis angka 1 lagi, tapi angka 13 kan. Nah, untuk pukul 2 juga begitu. Setelah 13 menunjukkan angka 1, pukul 2 ditunjukkan dengan angka 14.00. Diteruskan saja. Jadi, setelah jam 12 siang itu, jarum pendeknya menunjukkan ke angka 1. Itu namanya pukul 13. Terus jika jarum pendeknya, misalnya ini jam ya, ini jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jika jarum pendeknya ada di 6, sebentar. Jika jarum pendeknya ada di 6, kok sama warnanya? Jika jarum pendek ada di 6 dan jarum panjang ada di 12. Supaya beda warnanya dibedain aja. Ada di 6. Jadi ini pukul setelah 12 itu kan ke 1 berarti 13, ke 2 14, ke angka 3 15, ke angka 4 16, ke angka 5 17, ke angka 6 18. Berarti kalau jamnya seperti ini, tulisannya adalah 18.00. Seperti itu ya. Terus Kak Mega lanjutkan. Nah, kalau ini seperti Kak Mega contohkan yang tadi, berarti ini penulisannya seperti apa? Jika kita menuliskannya jam 6 pagi, berarti kalau 6 pagi itu 06.00. Tapi jika kita menuliskannya jam 6 malam, berarti pukul 18.00. Bisa difahami ya? Kak Mega lanjutkan aja gambarnya, ini slide-nya. Nah, kan di sini ada 3 jam ya. Kalau yang pertama tadi kan kalau pagi 06.00, kalau malam 18.00. Coba kalian kerjakan dulu yang 2 jam yang belum ada jawabannya. Jika yang untuk gambar kedua ya, jika Kak Mega mau menuliskan jam 10 pagi dan jam 10 malam, jarum jamnya di mana ya? Yang pendek di mana ya? Dan yang panjang di mana ya? Coba kalian kerjakan dulu. Untuk yang jam ketiga itu sudah ketebak karena jarum jamnya sudah ada di angkanya masing-masing. Oke. Lanjut ya. Untuk pukul 10 yang gambar kedua ini, pukul 10 pagi sama 10 malam. 22 itu pukul 10 ya. Jadi jarum pendeknya ada di 10 dan jarum panjangnya ada di 12. Itu namanya pukul 10. Sedangkan gambar yang ini, gambar yang ketiga ini ada di angka 5. Jam 5 pagi 05.00. Kemudian untuk jam 5 sore berapa ya angkanya Kak Mega? Baik, kita hitung dulu.
Angka 1 menunjukkan pukul 13.00, angka 2 menunjukkan 14.00, angka 3 menunjukkan pukul 15.00, angka 4 menunjukkan pukul 16.00, dan angka 5 berarti menunjukkan angka pukul 17.00. Baik. Sudah kita belajar bagaimana menuliskan waktu. Kemudian kalian pahami dulu sebentar. Kak Mega lanjutin. Nah, untuk dua gambar ini silahkan dibuat latihan, dan yang ini, yang gambar keempat ini terserah kalian mau pukul berapa, silahkan dikerjakan sendiri. Kemudian terima kasih, semoga dengan penjelasan dari kakak-kakak tentang pengukuran berat, pengukuran panjang, dan pengukuran waktu bisa kalian pahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.